Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe dan share. Juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update Rohmain Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratil mukaramin, para asatid, para hujjah, tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah kuliah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita mengatakan kita mulia ini, kita nggak usah pakai insya Allah, karena memang kita memang dimuliakan oleh Allah. Ya, Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, ya, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak cucu Nabi Adam. Ya, apalagi ini diawali dengan lakon. Ya. Lakon itu taukid, ya, menguatkan. Jadi dalam Al-Quran banyak Allah mengawali ayat dengan lakon. Ya. Lakon kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Lakon khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini lakon. Jadi kita ini makhluk yang mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita duduknya di tempat yang mulia. Ya, di majlis ilmu dan majlis zikir, ya. Ini kita memadukan, ya. Tadi kita udah zikir dan juga sudah belajar ilmu, ya. Sebenarnya udah banyak ilmu yang diberikan oleh Ustaz Al-Zaki ini. Ngapa saya disuruh ditembakin? Astagfirullahaladzim. Aku punya siapan apa-apa ini, ya. Ya alhamdulillah, ya. Jadi suatu ketika Nabi pernah masuk masjid. Ini sambil ngomong sambil mikir saya ini. Ya. Nabi masuk masjid, ada dua majlis, ya. Ada majlis ilmu, ada majlis zikir. Dua-duanya bagus, ya. Dua-duanya baik. Tapi Nabi lebih memilih majlis ilmu. Ya. Makanya kita kalau ada majlis ilmu datang, ya. Kata Nabi, iza maratum biriyadil jannah farta'u. Qalu madza riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majlis ilmu. Kata Nabi, apabila kau menemukan majlis-majlis ilmu, mampirlah. Maaf. Apabila kau melihat taman-taman surga, maka mampirlah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Taman surga kata Nabi adalah majlis-majlis ilmu. Nah, alhamdulillah kita ini sudah tadi zikir, ya, sudah dapat ilmu, ya. Bahkan tadi kita sudah dapat sarapan pagi, ya, alhamdulillah. Dan ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah begitu banyak mencurahkan rahmat dan nikmat kepada kita, ya. Dan nikmat itu ternyata terbagi beberapa bagian. Ya, ini ngomong asal aja nih. Jadi kalau pernah saya mendengar seorang ustadz, ya, yang mengutip dari sebuah tafsir, bahwa kata beliau nikmat itu terbagi 4 bagian. Pertama, nikmat harta. Ini nikmat harta, nikmat yang terendah. Kenapa nikmat harta terendah? Karena harta itu bersifat fana. Dia akan hancur, rusak. Bahkan yang namanya harta itu bahkan jadi rebutan. Ya. Banyak karena harta
saudara-saudara berantem. Apalagi warisan. Wah, luar biasa. Yang pinter mah banyakan. Ya, yang bodoh di kita dibodoh-bodohin mulu. Ya. Dan juga karena harta bisa jadi teman teman jadi berantem. Ya. Karena duit aja bisa berantem. Berapa banyak ya? Tukang parkir sama tukang parkir berantem. Sopir angkat masuk angkat berantem. Karena harta, karena duit. Makanya ini harta nikmat yang terendah. Yang kedua adalah nikmat sehat. Ini nikmat yang luar biasa. Coba kita alhamdulillah karena kita sehat kita bisa berkumpul di sini. Ya. Karena kita sehat, biar makan nasi sama rendang daging enak. Rendang ya. Coba kalau balikan tembang asin ya. Ya artinya kalau kita sehat makan sama apa aja enak. Ya. Tapi kalau sakit, biar kata kedang pahit katanya. Ya, ini nikmat yang luar biasa, nikmat sehat. Nah, kita selalu bersyukur gitu ya. Makanya kata Imam Ghazali, cara bersyukur nikmat Allah itu ada 3. Ya, pertama kita dengan lisan, dengan memperbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah. Seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar dan sebagainya. Yang kedua adalah mensyukuri dengan amal perbuatan. Artinya kita mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ya, sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya itu bersyukur dengan amal perbuatan. Dan yang ketiga bersyukur dengan hati. Artinya kita menghayati betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki nikmat Allah. Kita satu saja dikurangi nikmat, sudah berkurang ya. Apalagi kita juga ini nikmat sudah mulai berkurang ya. Mata sudah mulai ragu. Ya. Qadarullah nih, kalau baca udah pakai kacamata ya? Enggak, waduh hebat. Berarti semakin tua semakin ya. Ini vitaminnya cocok loh ya. Ya. Kalau saya kalau baca udah pakai kacamata. Ya karena umur udah ke 60 ya kurang aku. Ya. Ya. Kemudian apa tadi ya? Nikmat yang ketiga. Nikmat yang ketiga dalam keterangan itu adalah mempunyai istri atau anak yang soleh. Ini sebuah nikmat. Kita enak gak kalau punya istri yang solehah? Enak. Nurut sama kita ya. Kita ya pokoknya enak lah. Emang enak. Kalau kita punya istri solehah itu sebuah kenikmatan. Coba kalau punya istri kita pergi, dia pergi. Ngayap kemana ya? Nggak ngurusin anak, nggak ngurusin rumah segala macam. Kayak jablay gitu ya. Kemudian juga anak yang soleh dan solehah. Ini dambaan kita. Anak bukan hanya dambaan, tapi bagaimana kita menciptakan anak yang soleh dan solehah. Kalau punya anak berandalan semua, anak nggak bisa dari. Punya anak 3 aja, ya. Yang satu tukang mabok, yang satu tukang berantem, yang satu wah pusing orang tua ya. Tapi kalau soleh dan soleh semua enak. Ya. Yang satu jadi ustaz, yang satu mungkin jadi dokter atau yang sudah apa? Enak, nikmat. Ya. Dan yang keempat adalah nikmat ridho Allah. Ya. Ini ridho Allah susah kita dapatkan. Insya Allah kita termasuk orang yang dapat ridho Allah. Ya. Karena kalau kita mendapat ridho Allah, apapun yang tidak enak jadi enak. Ya. Yang siksa jadi nikmat. Yang menurut kita itu mungkin siksa, tapi bagi dia adalah nikmat. Ya. Sebagai contoh ya, Nabi Ibrahim ketika dilempar di tengah-tengah api, secara akal kita dia seharusnya
mati dan hangus. Ya. Tapi ketika sebelum Nabi Ibrahim dilempar ke tengah api, Allah berfirman, ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Hai api dingin, ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim, selamatkan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim orang yang senantiasa mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah kenapa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini yang saya sampaikan yang banyak karena tembakan namanya juga ya. Karena itu apabila ada hilang, ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya. Dan jangan lupa di like, subscribe dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar dapat menerima update Rohmain Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.